Pernahkah kamu merasa seolah-olah uang selalu menjauh saat kamu berusaha mengejarnya? Kamu bekerja keras, kamu berusaha menabung, namun di akhir bulan, saldo di rekeningmu justru terasa semakin menipis. Kamu mungkin merasa terjebak dalam siklus yang tidak berujung, di mana tagihan seolah datang lebih cepat daripada penghasilanmu. Jika kamu merasa lelah dengan kondisi ini, dengarkan baik-baik, hari ini adalah titik balik kamu. Apapun yang dapat dipikirkan oleh akal, akan dapat dicapai. Ya, kamu tidak salah dengar. Kekayaan bukanlah sekadar keberuntungan atau hasil dari kerja keras yang melelahkan semata. Kekayaan adalah sebuah frekuensi, sebuah keadaan pikiran yang bisa kamu atur mulai detik ini juga. Seringkali, kita menyalahkan keadaan ekonomi atau pekerjaan kita sebagai penghambat kesuksesan. Namun, mari kita jujur pada diri sendiri, hambatan terbesar sebenarnya bukanlah di luar sana, melainkan ada di dalam cara kamu berpikir dan merasa. Hari ini, kita akan membedah bagaimana kamu bisa mengubah cara pandangmu terhadap uang secara total, agar uang tidak lagi menjadi beban yang kamu kejar, melainkan menjadi energi yang datang kepadamu dengan penuh kemudahan. Mari kita buka pintu kelimpahan itu sekarang dan mulai memprogram ulang pikiranmu menuju kesuksesan yang mutlak. Pengetahuan tentang rahasia dan penggunaan hukum tarik-menarik secara nyata dapat diterapkan pada setiap detik kehidupanmu, terutama dalam hal keuangan. Kamu harus memahami satu hukum dasar alam semesta. Semesta tidak merespons apa yang kamu inginkan secara pasif, tetapi semesta merespons siapa dirimu dan frekuensi apa yang kamu pancarkan setiap detik. Jika kamu terus-menerus merasa kekurangan, maka kekurangan itulah yang akan terus terproyeksi menjadi situasi hidupmu. Kamu tidak bisa menarik uang ke dalam hidupmu jika di dalam batinmu kamu terus memupuk rasa takut, cemas, atau perasaan tidak punya cukup uang. Itu adalah paradoks yang harus kamu hancurkan mulai detik ini. Untuk mendatangkan uang, kamu harus berfokus sepenuhnya pada kekayaan, bahkan sebelum uang itu secara fisik menyentuh tanganmu. Kamu harus memancarkan sinyal baru dengan pikiranmu. Pikiran itu haruslah pikiran saat kamu memiliki uang lebih dari cukup. Mengapa? Karena ketika kamu berpura-pura dan bermain peran menjadi orang kaya dengan rasa senang yang tulus, kamu sedang melatih emosimu untuk selaras dengan kelimpahan. Saat kamu berpura-pura, kamu sebenarnya sedang memanipulasi realitasmu sendiri. Ketika perasaanmu terhadap uang membaik, secara otomatis uang akan mulai menemukan jalan untuk mengalir ke dalam hidupmu dengan cara-cara yang mungkin tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Banyak orang bertanya, bagaimana caranya saya menarik kekayaan jika pekerjaan saya saat ini memiliki batas penghasilan? Inilah jebakan pikiran yang paling sering menghambat. Tugasmu bukanlah memikirkan bagaimana uang itu akan datang. Saat kamu sibuk memikirkan teknis bagaimana uang akan datang, kamu justru sedang meragukan semesta. Tugasmu adalah menyatakan dengan tegas di katalog semesta, berapa banyak uang yang ingin kamu miliki. Apakah itu 100 juta rupiah? Atau lebih? Niatkan dengan jelas, spesifik, dan penuh keyakinan. Katakan, saya ingin memiliki jumlah ini dalam 30 hari ke depan, dan yang terpenting, percayalah bahwa itu adalah hakmu. Lepaskan pikiran bahwa uang hanya bisa datang dari gaji bulananmu. Saat kamu membatasi sumber datangnya uang, kamu sedang menutup pintu gerbang kreativitas semesta yang tak terbatas untuk membantumu. Pahamilah, kebanyakan orang terjebak dalam tujuan bebas dari utang. Secara psikologis, ini justru membuat kamu terus terfokus pada utang itu sendiri. Apapun yang kamu pikirkan, itulah yang akan kamu tarik. Jika kamu terus memikirkan utang, utanglah yang akan terus membesar dalam realitasmu. Ubah fokusmu. Atur pembayaran utangmu secara otomatis, lalu alihkan seluruh energi pikiranmu ke arah kemakmuran. Berfokuslah pada apa yang ingin kamu capai, bukan pada apa yang ingin kamu hilangkan. Saat kamu berfokus pada kemakmuran, utang akan terselesaikan dengan sendirinya sebagai efek samping dari kelimpahan yang kamu tarik. Ingatlah, setiap pikiran memiliki energi magnetik yang menarik pengalaman serupa ke dalam hidup kamu. Ketika kamu terus mengulang-ulang narasi tentang kesulitan membayar tagihan,
kamu sebenarnya sedang menandatangani kontrak emosional dengan kekurangan itu sendiri. Berhentilah mendiskusikan utangmu dengan teman atau keluarga dengan nada mengeluh. Setiap kali kamu membicarakan masalah keuangan dengan rasa takut, kamu sedang memperkuat ikatanmu dengan masalah tersebut. Mulailah berbicara tentang potensi kemakmuran, peluang baru, dan kemudahan yang sedang menghampirimu. Ubah dialog batinmu menjadi dialog keberhasilan. Ketika kamu mulai berbicara seolah-olah kamu sudah berada di posisi yang kamu inginkan, semesta akan mulai mengatur ulang realitas fisikmu untuk menyamai apa yang kamu bicarakan. Jika kalimat, "saya tidak mampu," terlanjur menjadi mantra harianmu, segera hapus itu. Mulai hari ini, ganti dengan kalimat sakti, "saya mampu mendapatkannya. Saya bisa membelinya." Lakukan ini berulang-ulang seperti burung kakak tua, sampai pikiran bawah sadarmu tidak lagi bisa menolak kebenarannya. Saat kamu melihat mobil mewah, rumah impian, atau bahkan barang sederhana yang kamu inginkan, katakan dengan yakin pada dirimu sendiri, "saya mampu membelinya." Dengan melakukan ini terus-menerus selama 30 hari, kamu sedang memindahkan frekuensi pribadimu. Kamu mulai meyakinkan pikiran bawah sadarmu bahwa kamu adalah pribadi yang layak mendapatkan kemakmuran. Ketika keyakinan itu sudah tertanam kuat, realitas hidupmu akan berubah mengikuti apa yang kamu yakini di dalam. Ada satu rahasia besar yang sering dilewatkan oleh banyak orang, yaitu memberi adalah tindakan yang paling penuh daya untuk mendatangkan lebih banyak uang. Mengapa? Karena saat kamu memberi, kamu secara tidak langsung sedang mengirim pesan kuat kepada semesta bahwa, "saya punya banyak, saya memiliki lebih dari cukup." Orang-orang terkaya di dunia menjadi dermawan besar bukan karena mereka sudah kaya, tetapi karena mereka mengerti bahwa memberi adalah cara untuk membuka keran aliran rezeki agar terus berputar. Namun, berhati-hatilah untuk membedakan antara memberi dan berkorban. Memberi dari hati yang berlimpah akan terasa sangat menyenangkan dan ringan. Sebaliknya, berkorban datang dari sinyal kekurangan dan rasa takut. Jangan berkorban karena merasa harus atau karena takut, berilah karena kamu merasa cukup dan berlimpah. Saat kamu menunjukkan iman melalui tindakan memberi, hukum tarik-menarik harus memastikan bahwa semesta mengirimkan lebih banyak lagi kepada dirimu, agar kamu bisa terus memberi. Ini adalah putaran energi yang luar biasa. Jika kamu berpikir, "saya tidak punya cukup uang untuk diberikan," itulah yang akan terjadi. Kamu tidak akan pernah merasa punya cukup. Namun, ketika kamu mulai memberi, terlepas dari seberapa kecil jumlahnya, kamu sedang memutus rantai kekurangan itu. Ingatlah, memberi bukan hanya soal uang. Kamu bisa memberi perhatian, cinta, bantuan, atau apresiasi. Ketika kamu memberikan energi positif kepada orang lain, kamu sedang mengaktifkan hukum timbal balik. Semesta bersifat responsif. Jika kamu memancarkan kelimpahan, ia akan mengirimkan kembali kelimpahan dalam bentuk yang lebih besar. Jangan pernah menahan dirimu untuk bersikap dermawan hanya karena kamu menunggu saldo bankmu bertambah. Justru, bertindaklah seolah-olah kamu sudah dalam posisi untuk memberi. Dan lihatlah bagaimana semesta mulai membuka jalan bagi arus uang untuk kembali kepadamu dengan cara yang tidak terduga. Pada akhirnya, kamu adalah pewaris dari kerajaan kelimpahan ini. Kemakmuran adalah hak lahirmu sejak kamu dilahirkan ke dunia. Kamu memegang kunci menuju kelimpahan dalam setiap bidang kehidupanmu, lebih besar daripada yang bisa kamu bayangkan. Semesta siap memberikan setiap kebaikan yang kamu minta, tetapi kamu harus berani mengundangnya ke dalam hidupmu. Kamu tidak bisa meminta semesta untuk mengirimkan kebahagiaan sementara hatimu tertutup oleh keraguan. Kunci itu ada di dalam pikiran dan perasaanmu sendiri. Dunia luar hanyalah cerminan darinya. Ia hanyalah refleksi dari apa yang kamu tanam di dalam batin. Mulai hari ini, tetapkan frekuensi kebahagiaanmu sekarang juga. Jangan menunggu keadaan berubah baru kamu merasa bahagia, tapi rasakan kebahagiaan itu, maka keadaan akan berubah mengikuti perasaanmu. Pancarkan perasaan penuh syukur, seolah-olah semua impianmu sudah terwujud saat ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tanamkan keyakinan ini di dalam jiwamu,
Kamu adalah pusat dari dunia yang kamu ciptakan sendiri. Setiap detik yang kamu habiskan dalam perasaan syukur adalah investasi bagi masa depanmu. Jangan biarkan keraguan sedetik pun mengusik ketenanganmu. Kamu mampu, kamu layak, dan kelimpahan sedang dalam perjalanan menuju kepadamu. Mulailah hari ini, jadilah magnet bagi kekayaan, dan saksikan bagaimana semesta bekerja secara ajaib untuk mewujudkan setiap doa yang kamu pancarkan. Kamu sudah memegang kuncinya. Sekarang saatnya kamu membuka pintunya dan melangkah masuk ke dalam kehidupan impian yang selama ini hanya kamu mimpikan. Sekarang, kehidupan yang berkelimpahan itu milikmu. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan hingga akhir. Setiap detik yang kamu berikan adalah bagian dari perjalananmu menuju kesadaran dan kelimpahan. Dan seperti yang telah kamu tanamkan hari ini dalam pikiran dan perasaanmu, semuanya sedang bergerak menuju realitasmu. Sampai bertemu kembali di pembahasan berikutnya.